إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas Taisir Al-Karimir Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah, dan kita masuk pada ayat yang ke-61 dan 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal 'ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin inna hadha lahuwal qasasul haqq وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Ayat 61, 62 dan 63. Allah Subhanahu wa taala setelah berbicara tentang Isa alaihi salam bahwa beliau adalah hamba Allah dan rasulnya, wa inna mathala Isa indallaha kamathali Adam, dan sesungguhnya permisalan Nabi Isa sama dengan permisalan Adam, diciptakan dari tanah kemudian dikatakan jadilah, maka jadilah dia. Dan sudah dibahas bahwa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan manusia tanpa bapa tanpa ibu, yaitu Adam alaihi salam, dan bisa menciptakan manusia dari seorang bapa tanpa ibu, yaitu Hawa, diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dan juga Allah bisa menciptakan manusia dari seorang ibu tanpa bapak. Hanya tinggal Allah katakan kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Kata Allah pada ayat berikutnya, kalau mereka mendebatmu dalam masalah ini, setelah datangnya kepada kamu keterangan dari ilmu, maka katakan pada mereka, marilah kemari. Panggil anak-anak kami, anak-anak kalian. Istri-istri kami, istri-istri kalian. Wanita-wanita kami, wanita-wanita kalian. Diri-diri kami, diri-diri kalian. Kumpulkan semua. Kemudian kita bersama-sama berdoa agar Allah laknat siapa yang dusta di antara kita. Inabtahil aynal ta'in. Mari kita berdoa sama-sama minta laknat terhadap yang dusta. Kalau kalian dusta, kalian yang kena. Kalau kami yang dusta, kami yang kena.
Inna hadza lahuwal qasasul haq. Kata Allah, ini adalah kisah-kisah yang hak. Bukan dongeng. Tapi hak benar-benar terjadi. Wa ma min ilahin illallah. Dan tidak ada satu ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Dan Allah lah yang maha mulia lagi maha memiliki hikmah. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, tidak berani menolak mubahalah, fa innallaha alimun bil mufsidin. Maka ketika itu Allah tahu siapa para perusak-perusak itu, para mufsidun. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, faman jadalaka, siapa yang mendebat kamu wahai Rasul, hajjaka fi Isa, mendebat kamu dalam masalah Isa alaihi salam, wa za'ama annahu fawqa manzilatihi al-ubudiyah, yang mengaku-ngaku dan menganggap bahwa Isa di atas kehambaan, ini lebih dari sekedar kehambaan. Bal rafa'ahu fawqa manzilatihi, yaitu mereka-mereka yang mengangkat Isa lebih dari kedudukannya yang semestinya, yang harusnya seorang hamba dijadikan sebagai Tuhan. Min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu wahai Rasul dari ilmu, yakni ilmu bi annahu abdullah, ilmu yang menjelaskan bahwa Isa adalah hamba Allah, milik Allah, diciptakan oleh Allah, makhluqun yurzaq. Wa rasuluh, dan dijadikan sebagai Rasul. Kamu sudah punya ilmunya. Wa bayyanta liman jadalaka ma indaka minal adillah, dan engkau wahai Rasul sudah menjelaskan pada mereka dalil-dalil, hujjah-hujjah yang menjelaskan hal tersebut pada mereka, yang dallah ala annahu abdun an'amallahu alaih, yang menjelaskan bahwa Isa atau membuktikan bahwa Isa adalah hamba Allah yang diberi rizki, diberi nikmat oleh Allah. Dalla ala inadi man lam yattabi'u, maka kata Allah atau semakna dengan ucapan Allah bahwa berarti mereka tidak menghendaki kebenaran. Engkau telah menjelaskan, engkau telah bawakan hujjah-hujjah dan bukti-bukti, tapi mereka tetap menolak. Ini dalla ala inadi man lam yattabi'uk, menunjukkan mereka menentang, ini orang-orang yang tidak mau mengikuti engkau. Fi hadzal ilmil yaqini, menentang ilmu yang sudah yakin ini. Falam yabqa fi mujadalatihi faidah, maka saat itu tidak tersisa faedah apapun dalam berdebat. Mau apa lagi? Enggak ada faedah tastafiduha, enggak ada faedah yang bisa didapatkan. Wala yastafiduha huwa, mereka tidak dapat faedah, kita juga tidak dapat faedah dari mereka. Li'anna al-haqqa qad tabayyana, karena kebenaran sudah jelas. Fajidaluhu fihi jidalu mu'anid, maka perdebatannya adalah perdebatan orang-orang penentang, bukan diskusi ilmiah lagi, tetapi hanya debat kusir, debat kosong. Musyaqin lillahi wa rasulih, yang menunjukkan kalau mereka musyaqin, penentang Allah dan Rasulnya. Qasadahu ittiba'a hawah, yang dituju hanya mengikuti hawa nafsu. Lattiba'a ma anzalallah, bukan mengikuti apa yang Allah turunkan. Fahada laisa fihi hilah, yang seperti ini sudah tidak ada cara lain. Kayak gini saja. Kamu panggil keluargamu, anak-anakmu, kami panggil keluarga kami, anak-anak kami, kemudian kita sama-sama berdoa pada Allah, minta laknat kepada yang berdusta, kami atau kalian. Siap? Sudah enggak ada lagi faedah berdebat. Fa'amarallahu nabiyahu an yantaqila ila mubahalatih, maka Allah pun memerintahkan nabinya untuk berpindah dari diskusi tadi
perdebatan tadi kepada mubahalah. Wa mula'anah, saling melaknat. Fayad'una Allah wa yabtahiluna ilaih. Berdoa kepada Allah, bermubahalah kepada Allah agar dijadikan laknat kepada para pendusta. Fanaj'al la'natallah 'alal kadhibin. Semoga laknat Allah atas mereka-mereka yang berdusta, yang menyatakan Allah punya anak atau menyatakan Allah wahidul ahad, lam yalid wa lam yulad. Dan juga uqubah terkandung dalam laknat adalah uqubah, azab. 'Alal kadhibi minal fariqain. Semoga laknat dan azab, uqubah balasan ditimpakan kepada firqah yang berdusta. Huwa wa habbun nas ilaihi minal auladi wal abna'i wan nisa. Beliau sendiri dan anak-anak dan istri-istri yang dicintai. Artinya kalau sampai terkabul mengerikan sekali. Tetapi mukminin Rasulullah SAW sangat yakin ala ilmin, di atas ilmu. Apa itu? Tauhid. Turun ayatnya min fawqi sab'i samawat. Sangat yakin Allah sudah menyatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ditambah dengan ayat yang tadi, inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Maka tidak ragu. Tetapi mereka bahkan yang membunuh Isa katanya dalam tanda petik, Allah katakan wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak membunuh dengan yakin, masih ragu apa iya itu Isa. Ikhwani fi din a'azakumullah, mereka ragu, fi syakkin, mereka dalam keraguan, sehingga ketika diajak bermubahalah, kalau begitu mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah, Rabbi wa Rabbukum. Rabb mereka Allah, sebagaimana Rabbnya kaum muslimin juga Allah. Hanya saja mereka kurang fasih mengucapkannya Allah, Tuhan Allah. Tetapi yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Baik, kamu doa kepada Allah, kami berdoa kepada Allah. Kamu doa pada Tuhan Allah, kami doa kepada Allah, dan kemudian sama-sama meminta laknat kepada yang berdusta. Apakah kalian atau kami? Mereka tidak berani. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fada'ahumun nabi, maka nabi pun mengajak mereka, memanggil mereka ila dzalik, untuk bermubahalah. Fatawallaw wa a'radu wa nakilu, mereka pun berpaling menolak. Wa alimu annahum in la'anuhu raja'u ila ahlihim. Mereka tahu, karena hati kecil mereka sadar kalau mereka berdusta. Sehingga mereka tahu kalau kami berdoa minta laknat kepada yang berdusta, niscaya kami yang akan kena. Dan anak-anak kami dan istri-istri kami. Falam yajidu ahlan wala malan, maka mereka tidak memiliki lagi keluarga, anak, harta. Wa ujilu bil uqubah, disegerakan azab. Faradu bidinihim ma'a jazmihim bi butlanih. Maka mereka pun ridho dengan agama mereka yang batil, padahal mereka sadar kebatilan agama mereka. Wa hadza ghayatul fasad, dan ini setinggi-tinggi kerusakan, puncaknya kerusakan, puncak inad, penentangan. Falihada, oleh karena itu Allah katakan dalam ayat berikutnya, fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Kalau mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu siapa para mufsidin, siapa orang-orang yang berdusta dan merusak di muka bumi. Fa yu'aqibuhum 'ala dzalika asyaddal 'uqubah, niscaya Allah akan adab mereka dengan adab yang dahsyat. Dan Allah kabarkan, inna hadza, sesungguhnya ini alladzi qassahu Allah, maksudnya kisah yang Allah kisahkan terhadap hamba-hambanya, huwal qasasul haq, itu adalah kisah yang benar.
Wa kullu qasasin yaqussu alaihim mimma yukhalifuhu wa yunaqiduhu fahuwa batil. Maka kisah-kisah lain yang dikisahkan oleh manusia yang menyelisihi kisah-kisah yang ada dalam Quran, maka kisah itu batil. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sok pakai perbandingan agama. Jangan sok mempelajari kristologi, kekristenan. Kalian akan mendapatkan kisah-kisah dusta yang semuanya serba terbalik. Mereka menganggap yang disembelih atau yang akan disembelih itu bukan Nabi Ismail, tapi Nabi Ishak. Sehingga berlanjut selanjutnya akan salah semua ceritanya. Demikian pula ketika berbicara masalah mubahalah, mereka memiliki versi lain. Qasasul batilah. Kisah-kisah batilah. Adapun yang dikisahkan oleh Allah adalah qasasul haq. Kisah yang hak. Demikian pula tentang Nabi Isa alaihi salam, kita sudah sangat jelas mendapatkan berita dari yang paling pasti kebenarannya, yaitu Quran. Dan juga yang paling benar riwayatnya, yang paling sahih dari semua kitab setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan sekian banyak kitab-kitab sahih tentang Nabi Isa alaihi salam. Walhamdulillah. Jangan peduli, jangan ragu, jangan menjadi kabur kembali dengan kisah-kisah yang sama dengan dongeng. Apa maknanya sama dengan dongeng? Tidak ada sanadnya, tidak ada riwayatnya, tidak ada bahkan kisah rahib mereka tolak. Pendeta Bahira atau kisah pendeta yang Rasulullah SAW datang kepadanya, itu tidak ada. Mereka katakan dalam catatan sejarah kami tidak ada pendeta yang namanya Bahira. Dalam catatan kami tidak ada pendeta yang namanya fulan wa fulan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Tetapi kisah-kisah kaum muslimin dengan riwayat, dengan sanad, bahkan dengan wahyu. Sedangkan cerita-cerita mereka dongeng sebelum bobo. La mustanad. Tidak ada sandaran. Enggak ada sanad. Enggak ada riwayah. Apalagi wahyu. Kitab mereka sendiri yang mereka katakan sebagai kitab suci dari Allah, mereka sudah rubah. Mereka ganti, mereka tambah. Sehingga tidak otentik sama sekali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah tegaskan, inna hadza lahuwal qasasul haq. Sesungguhnya ini kisah-kisah yang hakiki. Wa inna allaha lahuwal azizul hakim. Dan Allah lah yang maha mulia, memiliki sifat izzah, dan maha hakim, memiliki sifat hikmah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud di sini adalah kisah kaum Nasrani dari Bani Najran yang datang kepada Rasulullah SAW sebagaimana dikisahkan riwayatnya oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu Nasara Najran, orang-orang Nasrani dari Najran datang kepada Rasulullah SAW, mendebat Rasulullah SAW tentang Isa alaihi salam. Yaz'umuna fihi ma yaz'umun minal bunuwati wal ilahiyah. Mereka menganggap bahwa Isa memiliki sifat bunuwah, anak Tuhan, wal ilahiyah, dan ketuhanan. Maka diturunkan ayat Allah tadi, inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Maka mereka ini kaum Nasrani Najran yang jumlahnya 60 orang, dan di antara mereka ada 14 tokoh-tokohnya, dan mereka diatur oleh 3 orang di kalangan mereka. Yang pertama dijuluki Al-Aqib, namanya Abdul Masih. Namanya sudah salah, Abdul Masih. Yang kedua dijuluki As-Sayyid, yang namanya Ayham. Yang ketiga Abu Harithah Ibni Alqamah. Dia orang Arab dari Banu Bakar, tetapi Tanassar, masuk Nasrani. Dan mereka sangat bangga kalau ada orang Arab yang masuk Nasrani. Maka mereka angkat, mereka muliakan, mereka tinggikan,
mereka bangunkan untuknya gereja khusus untuknya, untuk orang Arab ini, dijadikan sebagai pendeta, sebagai tokoh di sana. Maka datanglah 60 orang tadi dengan 14 tokoh-tokohnya dan 3 orang pembesar mereka datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian mendebat dengan berbagai macam ucapan-ucapan. Ikhwani fi din a'azakumullah, tidak ada salahnya kita bacakan dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala di juz yang pertama di halaman 395. Fadakhalu alaihi masjidahu. Rombongan ini masuk ke masjid Nabi. Kemudian beribadah, salat. Arahnya bukan ke Ka'bah, tetapi ke timur. Dan Nabi menyatakan, da'uh, biarkan dia. Dibiarkan. Setelah selesai, dia datang dengan pakaian yang sangat berbeda dengan semua utusan-utusan yang lain. Mewah. Memakai jubab dan memakai ardiyah. Jubah-jubah dan rida di luarnya. Seperti para rahib-rahib. Sehingga mereka, para sahabat berkata, kami tidak pernah melihat utusan-utusan yang seperti ini. Sangat rapi, bersih, pakaiannya bagus, terhormat, ila akhirnya. Qala yaqulu man ra'ahum min ashabin nabi. Para sahabat Nabi ketika melihatnya menyatakan, ma ra'ayna ba'dahum wafdan mithlahum. Kami enggak pernah melihat utusan seperti ini. Wa qad hanat salatuhum faqamu fi masjid Rasulillah. Ketika mereka merasa datang waktu salat, mereka pun salat. Dan ternyata salatnya berbeda arahnya. Kata Nabi, da'uhum, biarkan mereka. Sampai selesai, Nabi mulai mengajak bicara. Juru bicara mereka Abu Harithah Ibn Alqamah dari Banu Bakar tadi, yang asalnya turunan Arab tetapi Tanassar, dibanggakan oleh seluruh kaisar-kaisar Romawi dan pendeta-pendeta Romawi. Karena kami punya orang Arab yang menjadi pendeta kami. Maka dia berbicara. Dan juga yang kedua sudah kita sebut tadi, Abdul Masih, yang dijuluki dengan Al-Aqib. Dan yang ketiga As-Sayyid, namanya Ayham. Dikatakan oleh mereka bahwasanya Isa adalah Allah. Ternyata berselisih mereka sendiri. Bukan. Isa adalah anak Tuhan, anak Allah. Yaqulun, mereka berkata lagi sebagian yang lain bahwasanya Isa adalah satu dengan Allah dan Maryam, itu satu yang tiga, tapi tiga bermakna satu. Ikhtalafu fima bainahum. Wadzalika, dan semua itu adalah perkara yang memang terjadi pada mereka. Mereka berselisih tentang Isa. Mereka tidak sepakat. Berbeda dengan kaum muslimin seluruhnya sepakat la ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika an-Nasraniyya fahum yahtajjuna fi qawlihim. Mereka mulai bawakan hujjah-hujjah, dalam tanda petik tentunya, karena hakikatnya bukan hujjah. Hakikatnya bukan hujjah. Kata mereka, Isa menghidupkan yang telah mati, menyembuhkan penyakit kusta, penyakit belang, dan dia bisa menjadikan orang yang buta menjadi melihat, dan bisa menghabarkan hal-hal yang gaib, apa yang ada di rumah kalian, perbendaharaan kalian, dan bisa menciptakan burung dari tanah, kemudian ditiup, maka dia hidup. Fayanfukhu fihi fayakunu tayran. Bukankah ini semua menunjukkan bahwa Isa itu adalah Tuhan? Kata mereka. Atau jelmaan Tuhan, atau satu yang tiga, tiga yang satu. Wadzalika kulluhu bi amrillah. Dijawab dengan ayat yang sudah kita baca, bahwa yubrihul akmah wal abras, semuanya itu
biiznillah. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ayatan linnas, sebagai bukti-bukti kekuasaan Allah bahwa Allah bisa menjadikan seorang manusia demikian-demikian keadaannya dan kemampuannya. Mereka berhujjah lagi. Fi qaulihim bi annahu ibnullah yaqulun lam yakun lahu ab. Hujjah kedua kata mereka, dan dia lahir dari seorang ibu tanpa bapak. Saya kembali kepada kitab. Yang kedua mereka berkata, bukankah dia tidak punya bapak? Lahir dari seorang ibu yang suci, perawan, tidak pernah disentuh laki-laki. Ini hujah mereka lagi. Bagaimana dijawab? Dengan ayat yang turun saat itu. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa sama seperti Adam. Diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Artinya Adam nggak ada bapak, nggak ada ibu. Apa berarti Adam juga Tuhan? Ini sesungguhnya hujah yang qawiyah, hujah yang qat'iyah. Kalau kamu beralasan Isa adalah Tuhan karena tidak punya bapak, maka kita akan katakan yang lebih berhak jadi Tuhan berarti Nabi Adam, karena nggak ada bapak, nggak ada ibu. Dua-duanya nggak ada. Itu kan diciptakan oleh Allah. Sama. Isa juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kun fayakun, maka jadilah dia. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka setelah dijelaskan tentang hal Isa tadi, kata Nabi, aslima, masuk Islamlah kamu berdua. Karena yang berbicara berdua. Qad aslamna, kata dua orang ini, kami sudah masuk Islam. Innakuma lam tuslima fa aslima. Kamu berdua belum masuk Islam. Masuk Islamlah sekarang. Qala, keduanya berkata lagi, bala qad aslamna qablaka. Kami sudah masuk Islam sebelum kamu. Maksudnya sebelum datangnya Nabi terakhir, dia sudah masuk Islam. Qala kadzabtuma. Kadzabtuma. Kalian berdua berdusta. Yamna'ukuma minal islami id'aukuma lillahi walada. Kalian terhalang untuk masuk Islam hanya kalian menganggap bahwa Isa adalah anak Tuhan. Wa ibadatukum as-salib, karena kalian menyembah salib. Wa aklukum al-khinzir, karena kalian makan daging babi. Itu yang menyebabkan kalian enggan untuk masuk Islam. Takut gak bisa makan daging babi lagi. Takut mengatakan bahwa Isa bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Ila akhirih. Mereka masih jawab lagi. Nah, inilah jidal. Qala faman abuhu ya Muhammad? Astaghfirullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Katanya, kalau gitu siapa bapaknya? Sudah dikatakan tadi bahwa inna masala Isa indallah kamathali Adam. Masih nanya, faman abu? Kalau gitu siapa bapaknya? Ikhwani fi din a'azakumullah. Padahal sama saja kita juga bisa bertanya, siapa bapaknya Adam? Siapa ibunya Adam? Tetapi Rasulullah SAW ketika melihat jawaban mereka seperti ini, berarti orang-orang ini tidak menginginkan kebenaran. Berarti tidak menginginkan kebenaran. Fasamata Rasulullah SAW anhuma falam yujibhuma. Maka Nabi pun diam tidak menjawab. Fa'anzalallahu fi dhalika min qawlihim wa ikhtilaf amrihim sadra surat Ali Imran. Maka Allah turunkan tentang mereka, tentang apa yang diperdebatkan dengan mereka, Allah turunkan di tengah-tengah surat Ali Imran ini. Kisah Nabi Isa, kisah Maryam ila akhirih. Itu semua turun berkenaan dengan kisah Wufud Najran. Ila bid'in wa thamanina ayah. Kurang lebih ada 80 sekian ayat yang berbicara tentang itu. Dalam surat Ali Imran di tengah-tengahnya. Thumma takallam Ibnu Ishaq ala tafsiriha. Kemudian Ibnu Ishaq membahas tafsirnya. Falamma ata Rasulullah sallallahu al-khabar minallahi wal fasl minal qada bayyanahu bainahum. Ketika sudah turun semua penjelasan tadi dan diterangkan semua ayat-ayat tadi kepada mereka, maka tinggal satu perkara, yaitu ayat ini tadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan
Kalau mereka menentang, setelah kejelasan ini, setelah bukti-bukti ini, maka katakan pada mereka, ud'u abna'ana wa abna'akum, wa nisa'ana wa nisa'akum, wa anfusana wa anfusakum, thumma nabtahil. Begini saja. Kita sama-sama berdoa. Kalian beriman pada Tuhan kalian Allah? Iya, kami beriman. Taib, minta kepada Allah. Dan kami minta kepada Allah. Sama-sama berdoa. Laknat diturunkan kepada yang berdusta. Kami atau kalian? Tidak berani. Wufud Najran tidak berani. Limana? Karena di hati kecil mereka sadar kalau mereka itu yang salah. Dan hati kecil mereka sadar kalau tauhid itu benar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala wahidul ahad, lam yalid wa lam yulad. Dan mereka paham kalau itu adalah kemuliaan. Walaysa kamitslihi syai', bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. Tetapi kesombongan, gengsi, apalagi menjadikan mereka tidak mau menerima keputusan tersebut. Maka Allah katakan dengan kalimat fa in tawallau, kalau mereka berpaling, fa innallaha alimun bil mufsidin, maka telah terbukti Allah Maha tahu siapa para mufsidun. Mereka adalah para perusak, para pendusta, orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang la aqla wala din, yang tidak bisa diterima oleh akal ataupun oleh agama, apalagi oleh agama bertentangan, oleh akal pun bertentangan. Mereka-mereka yang sudah mendapatkan wejangan-wejangan dari pendetanya keluar minum khamr. Kenapa? Saya pusing dengan ucapan pendeta. Dan itu jawaban mereka sendiri ketika ditanyakan kepada orang-orang Nasrani di Australia. Setiap ada gereja, tidak jauh ada pub, tempat minum khamr. Kebetulan orang Muslim tadi supir taksi di sana. Tanya, kenapa setiap gereja mesti ada, nggak jauh dari situ ada pub? Kami kalau sudah mendengarkan ucapan pendeta kami pusing, katanya. Hatinya nggak bisa nerima. Maka kami masuk ke pub untuk melupakan apa yang diucapkan pendeta. Ikhwani fiddina azakumullah, maka hanya kamuflase kami punya agama, itu saja. Adapun keyakinan mereka tidak jelas. Mereka bebas berbuat apapun tanpa ada aturan agama. Khamr, zina, apalagi semua mereka kerjakan. Seakan-akan gak ada aturan agama. Ikhwani fillah, azakumullah, nasallahu taufiq wal afiyah, natal hidayah. Kita minta hidayah pada Allah Taala dan petunjuknya kepada seluruh manusia dan seluruh kaum muslimin agar mereka diberikan hidayah kepada tauhid wa sunnah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.